Hai semua, dengan bonus space di sini. Sekarang aku mau buat coklat putih, tapi dari berbagai macam lemak ya. Gimana sih caranya? Yuk kita mulai. Nah, di sini itu ada beberapa tipe lemak yang bakal aku pakai buat coklat putihnya. Di sini ada butter dan margarin. Kalau misalnya butter itu dia tuh terbuat dari minyak hewani, sedangkan kalau margarin dia terbuat dari minyak nabati. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tekstur butter itu dia tuh lebih lembut dan juga dia tuh nggak bisa disimpan di suhu ruang karena dia tuh bakal cepat meleleh. Nah, butter ini karena dia terbuat dari minyak hewani, makanya harganya tuh bener-bener mahal ya dibandingkan sama margarin. Di sini juga aku bakal pakai cocoa butter yang merupakan bahan utama dari pembuatan coklat putih yang sebenarnya ya. Cocoa butter itu merupakan bagian dari biji kakao. Jadi kalau misalnya biji coklat atau biji kakao itu dia digiling, dia tuh bakal menghasilkan lemak coklat dan mas coklat. Aku juga bakal cobain pakai butter margarin yang merupakan gabungan dari butter dan margarin ya. Kita bakal lihat nanti teksturnya tuh bakal gimana. Nah, di sini aku bakal mulai dari butter dulu ya. Stepnya tuh sebenarnya sama. Kita tuh tinggal lelehin dulu lemaknya itu sampai dia benar-benar leleh. Kemudian aku bakal pakai bahan-bahan yang sama juga ya buat bikinnya. Kayak misalnya gula halus, kemudian aku juga bakal pakai susu bubuk full cream sampai dia tuh bener-bener jadi adonan coklat putih gitu. Dan kemudian kita bakal bandingin gimana hasilnya. Nah, takarannya juga aku bakal bikin sama, yaitu 2 sendok makan gula halus, kemudian 5 sendok makan susu bubuk full cream. Nah, kalau misalnya bikin white coklat ini, dalam pengadukannya itu emang bener-bener harus sabar banget ya, sampai adonannya itu bisa bener-bener cair dan bisa jadi coklat putih kayak gini. Kalau misalnya udah cair kayak gini, kita tinggal masukin aja ke cetakan dan kita tinggal masukin freezer selama sejam, kemudian barulah coklat putihnya jadi. Nah, ini percobaan yang kedua itu aku bakal pakai margarin. Stepnya tuh sebenarnya sama juga. Nah, kalau khusus buat margarin sama butter margarin, kita tuh harus benar-benar nunggu sampai lemaknya itu dia benar-benar jadi bening ya sebelum masukin gula halusnya, biar gula halusnya itu dia nggak menggumpal gitu. Baru kita masukin susu bubuk full creamnya banyak 5 sendok dan kita bakal aduk lagi semua adonannya sampai dia tuh bener-bener jadi cair gitu ya. Nah, kalau misalnya bentukannya kayak gini, jangan khawatir, ini tuh pasti jadi kok. Cuman emang butuh waktu yang lama aja. Jadi meskipun adonannya kayak kue kering, lama-lama lemaknya itu dia tuh bakal keluar gitu. Dan teksturnya itu dia bakal lebih mengental gitu. Jadi yang tadi kayak adonan kue kering, kemudian dia tuh bakal jadi cair. Nah, itu tuh artinya udah jadi ya. Kita masukin aja ke cetakan dan kita masukin freezer selama sejam. Aku juga cobain butter margarin ya. Menurut aku ini yang paling susah sih di antara semuanya, karena dalam pengadukannya itu dia memakan waktu bener-bener lebih lama dibandingkan semua jenis lemaknya ya. Kalau misalnya lihat di komposisi butter margarin yang aku pakai, sebenarnya ini komposisinya itu lebih dominan margarinnya ya, tapi kalau misalnya dibikin coklat, ternyata dia tuh lebih susah buat jadinya gitu. Nah, dari adonan kering kayak gini, sampai dia tuh bisa ngeluarin minyak tuh bener-bener lama banget, dan ini tuh bisa makan waktu sampai 3 jam, dan sampai dia tuh bener-bener bisa leleh. Nah, ini yang terakhir itu pakai cocoa butter. Kalau misalnya pakai cocoa butter, menurut aku ini yang paling mudah di antara lemak lainnya ya. Kalau misalnya pakai cocoa butter, kita tuh nggak usah nunggu sampai lemaknya itu dia bener-bener jadi bening gitu. Kayak misalnya di margarin sama butter margarin, karena dia tuh bakal langsung bening gitu. Dan pas aku masukin susu bubuk full creamnya, dia tuh lebih cepet cair gitu ya, minyaknya lebih cepet keluar. Jadi menurut aku ini yang paling gampang sih di antara semua lemak yang aku pakai buat bikin coklat putih. Nah, teksturnya tuh sampai benar-benar cair kayak gini ya, sampai konsistensinya tuh kayak gini. Kemudian kita baru bisa tuangin ini ke cetakan dan kita diemin di freezer selama 1 jam. Kemudian nanti kita bakal bandingin ya gimana teksturnya dari setiap masing-masing lemak. Nah, ini coklat putih yang udah jadinya ya. Dari margarin, cocoa butter, butter, dan butter margarin. Kita bisa lihat di sini ya, kalau warna yang paling cantik itu dia di cocoa butter. Kemudian margarin, butter margarin, dan butter. Nah, kalau misalnya kita lihat teksturnya, coklat putih yang pakai margarin itu dia tuh lebih gampang buat potong gitu. Sedangkan kalau misalnya cocoa butter, kalau misalnya kita potongin, dia tuh kayak ada suara tek gitu loh. Nah, kalau misalnya butter, dia gampang juga dipotongin, tapi nggak segampang margarin ya. Nah, kalau misalnya butter margarin, dia lebih rapuh lagi dibandingkan butter dan juga margarin.
Nah, di sini juga aku bakal tes kelelehannya ya. Aku bakal simpen ini selama 4 jam dan kita bakal lihat gimana teksturnya. Ini kalau misalnya udah 4 jam, kita bisa lihat di sini kalau coklat putih yang pakai cocoa butter itu, dia tuh sedikit meleleh. Cuman teksturnya itu dia masih utuh ya. Kalau misalnya butter, dia tuh sedikit meleleh juga, cuman teksturnya itu dia lebih rapuh dibandingkan cocoa butter. Nah, sedangkan kalau margarin, bentukannya juga dia masih utuh, cuman dia tuh lebih meleleh dan lebih lembek dibandingkan cocoa butter ya. Nah, dan yang terakhir itu ada butter margarin. Kalau butter margarin, meskipun dia kelihatannya nggak leleh, cuman teksturnya itu benar-benar rapuh banget ya, lebih rapuh dibandingkan lemak yang lainnya. Jadi kesimpulannya, tetap sih yang paling juara itu cocoa butter. Sebenarnya kayak kita bisa aja cocoa butter itu kan dia lebih mahal kan daripada margarin, tapi nggak semahal butter juga. Jadi kalau misalnya menurut aku sih, ini tuh yang paling bagus tuh cocoa butter ya. Kalau misalnya margarin, dia tuh masih bisa tetap jadi, cuman kalau misalnya dia ditaruh di suhu ruang, dia tuh bakal lebih cepet meleleh gitu dibanding cocoa butter. Makanya teksturnya tuh nggak begitu bagus kalau misalnya dibawa dalam perjalanan yang panjang. Sekian dari aku, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komennya. Sampai jumpa lagi.